من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Wal ghibah disebutkan dalam hadis yang lain, kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Muslim terhadap muslim yang lain haram baginya darahnya. Tak boleh orang Islam membunuh orang Islam, tidak boleh melukai, ya, tidak boleh mengambil hartanya, tak boleh. Ya, wa 'irduhu, kehormatannya kita ngomongin. Ya, itu semua haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan juga dalam riwayat, ya, bahwa Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mengatakan, man mata taiban minal ghibah fahuwa akhiru man yadkhulul jannah. Orang yang mati dan sudah tobat dari ghibahnya, tobat, gitu ya, tobat, maka dia orang yang terakhir masuk surga. Orang yang sudah tobat ini orang yang terakhir masuk surga. Ya. Wa man mata musirran 'alaiha, barang siapa yang mati masih dalam keadaan suka ghibah, bahwa awwalu man yadkhulun nar, maka dia masuk orang yang pertama kali masuk dalam neraka. Begitu. Jadi orang yang ghibah, ya, kalau dia tobat, dia termasuk yang terakhir masuk surganya. Kalau tidak tobat, dia adalah orang yang pertama masuk ke dalam neraka. Ya, nas'alullah al-afiyah. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ya. Sekarang pembahasan berikutnya adalah sima'ul ghibah. Gimana kalau kita mendengar orang ghibah, ngomongin, ada orang ghibah di depan kita. Ya. Qala al-Imam an-Nawawi, al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, i'lam annal ghibata kama yahrumu 'ala al-mughtab dzikruha yahrumu 'ala as-sami istima'uha wa iqraruha. Sebagaimana ghibah itu, ketahuilah bagaimana ghibah itu diharamkan, disebutkan, ya, menyebutkan omongan-omongan yang tidak baik juga haram bagi si pendengarnya. Jadi kita ini kalau mendengar orang ghibah haram. Nanti bagaimana caranya? Di 3, ya, nanti disebutkan di sini, ya. Jadi itu pertama hukumnya. Maka diamnya pun juga haram. Jadi mendengarkan haram, kemudian diamnya haram. Berarti bagaimana kewajiban kita? Berdiri, bangun, ditinggalin, atau dinasihatin dulu, jangan ngomong. Atau kalau kita bisa, pindahin dulu ceritanya yang lain, begitu. Itu lagi ngomongin orang, gak bagus, ya. Laki-laki ngomongin orang gak bagus, ya. Laki-laki itu paling senang ngomongin apa? Poligami. Ya. Nggak ngomong aja gak apa-apa, yang walaupun gak praktek, gitu, ya. Dia ngomong begitu dia semangat, gak apa-apa, daripada ghibah dosa, ya. Kalau seandainya saya ini bisa bertemu dengan kiai yang bisa bacain wirid, kemudian istri saya langsung bilang, silahkan mas, begitu. Silahkan abang kalau mau menikah lagi. Saya mau cari tuh kiai di mana. Kalau kita ngomong begitu aja semalaman nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Tapi kalau bilang sudah ngomong begitu, setan orang diam. Enggak, setan ikut. Kenapa kamu takut sama istri? Oh, istri saya cerewet. Ghibah lagi. Itu ghibah nanti. Tarik lagi berarti. Jangan begitu. Jadi ceritanya enak-enak aja begitu. Jelas ya? Maka wajib bagi orang yang mendengar ghibah, pertama, yanhahu lam yakhaf dararan dhahiran. Yang satu, kalau orang kita mendengarkan langsung cegah, jangan ghibah, melarang. Itu katakan, enggak boleh, jangan ghibah. Ya. Kalau enggak bisa, bos yang ghibah, begitu.
Atasan yang ghibah, yang di bawah masa mau bilang haram bos haram, pecat langsung gitu ya. Kalau nggak bisa, ingkari dalam hati, ini dosa. Gitu ya. Jangan ikut nambahin, kasih sambel biar manis, biar tambah seru, enggak. Ya. Wajib alil inkar biqalbihi. Yang kedua, cara yang kedua mufaraqah dalikal majlis. Tinggalkan majlis itu. Udah, tinggalin dari majlis yang lain aja. Gitu ya. Apabila dia bisa mengingkari dengan lisannya ya, atau bisa memutus dengan omongan yang lain, itu lebih bagus. Wajib bagi dia. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau kita bisa, jangan dong begitu. Jangan ngomongin orang dong. Kita cerita yang lain aja. Gitu. Saling mengingatkan. Ya. Itu wajib dilakukan. Gak boleh dia mengiyakan aja. Fa'ilam yaf'al. Jadi kan pilihannya tadi ya. Apa tadi? Melarang, kemudian mengingkari, meninggalkan. Ya. Bagi yang dia bisa protes tapi nggak protes, diam saja, apa hukumnya? Nah, gitu. Kalau nggak, saya netral aja dah. Gitu. Ada orang ghibah, saya netral. Ya. Ikut dengerin juga, ikut mainan HP misalnya gitu. Tapi dengerin juga. Tapi dia hadir di situ. Hukumnya apa? Aso. Aso, maksiat. Ya. Fa'ilam yamlu aso. Fa'in qala bi lisanihi uskut wa huwa yashtahi bi qalbihi istimraru. Kalau begini, subhanallah, ini mungkin enggak ini bilang begini. Ada orang ghibah. Udah. Tapi hatinya senang. Hatinya lagi seru itu, tapi mulutnya bilang, udah jangan ghibah, jangan ngomongin orang. Tapi hatinya bilang, ayo terus. Bisa nggak itu? Bisa ya? Bisa disebutkan. Bagaimana jangan mengatakan itu? Dalam mulutnya mengatakan uskut, diam. Tapi hatinya bilang, lagi seru. Terus gimana itu terus? Akhirnya gimana itu? Jadi cerai nggak? Gimana? Ya. Bagaimana dengan kejadian yang seperti itu? Qala Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan orang yang seperti itu, yang mencegah di mulutnya tapi di hatinya senang bahagia, ya, duduk di situ, dalika nifaqun. Nifaq. Itu ciri orang munafik. Ngomong di mulut tapi di hati beda. La yarju 'anil ismi, itu sama juga dia mendapatkan dosa. Wala budda min karahati bi qalbih, maka wajib mengingkari dalam hati. Jadi wajib dalam hati itu wajib. Setiap ada orang maksiat, ingkari dalam hati. Ya. Makanya ada pendapat idza ra'aitum, gimana? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fabi lisani, fa illam yastati' qalbi. Tangan, mulut, lisan, baru dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, paling minimnya iman. Ya, paling minimnya iman, paling lemahnya iman kalau cuma bisa mengingkari dalam hati. Tapi sebagian ulama mengatakan, sebagian ulama tasawuf sufi mengatakan justru ad'afnya artinya berlipat-lipat, bukan ad'af jadi dhaif. Artinya iman yang paling bagus kalau orang bisa mengingkari dengan hatinya. Kalau cuma mulut belum, pakai tangan juga bisa. Bisa kan? Haram, enggak boleh. Tapi dia ngerjain. Gitu ya. Ayo jangan judi, ambil. Ya, diambil duitnya, diambil. Hah? Bisa ya? Tapi paling bagus di dalam hati. Kemudian kalau kita mendengarkan orang-orang yang tadi yang sedang berbicara dalam lisannya, ya, maka ini disebutkan cuma lisan tapi dalam hati tidak. Wa mata iqtarra ilal muqam
bidzalika al-majlis alladhi fihi al-ghibah wa ajaza al-inkar aw ankara falam yuqbal minhu wa lam yumakkinhu al-muharaqa bi tariqin min turuqil hurrima 'ala al-istima' wal isgha' lil ghibah. Gitu. Kemudian jika tidak memungkinkan, kita mengingkari nggak bisa, ya, kita mengingkari tidak bisa, kita mau bangun juga nggak bisa, begitu. Maka kita usahakan untuk tidak terlalu konsen di situ, cari yang lain. Misalnya dalam mobil, ya, dalam mobil orang ngomong nggak bisa gitu, ya. Diajak orangnya suka ghibah, ngomongin orang, pas sudah. Di perjalanan kita 2 jam ngomongin orang terus, bisa begitu, ya kan? Bagaimana itu? Mau turun nggak bawa ongkos? Ya. Gimana? Ya udah duduk, kita cari yang lain. Ya, kita alihkan konsentrasi kita itu jangan kepada omongan itu. Nah, kita lihat misalnya ketemu sawah, kita lihat sawah, ada lihat kebun, kita lihat kebun, lihat apa aja gitu ya. Kita lihat apa yang bisa kita lihat, yang penting kita tidak terlalu karena beda itu sama dengan istima'. Kalau istima' itu berarti memang sengaja. Gitu. Ada orang yang suka mendengarkan, ya, fudul namanya, dalam bahasa Arabnya fudul, suka mendengarkan atau mencari kabar, dengerin omong orang, begitu. Yang disebutkan di dalam hadis, ketika dikubur kemudian dia terlihat sudah hangus, jasadnya hangus. Apa penyebabnya? Dikatakan bahwa ada barang yang tertinggal dalam kuburannya, begitu ya. Kemudian digali lagi, terlihat sudah hangus semua. Apa kesalahan perempuan tadi itu? Suka mendengarkan, ya, suka nguping, dengerin orang ngomong, ini ngomong apa, dipindahin lagi, itu semua itu juga nggak boleh. Ya. Kemudian disebutkan juga apa yang menyebabkan ghibah. Ini penting. Apa yang menyebabkan orang? Kenapa kok orang suka ghibah? Satu, pertama ketidaksukaan. Kalau kita nggak suka sama orang, mulai ngomong, kan begitu, ya. Walaupun orangnya udah baik, kalau kita nggak suka, nggak jadi baik. Begitu. Orangnya nggak kita sukain, itu penyebabnya kebencian, ya. Kebencian itu pertama menjadikan orang suka ghibah, ngomongin orang. Pertama adalah tadi benci. Karena al-zahir unwanul bawatin, gitu ya. Al-zahir unwanul bawatin. Zahir itu orang ini tanda daripada dalam hatinya. Hati kita nyimpen apa, itu yang terlihat dari wajahnya, begitu ya. Kalau orang dalam keadaan gelisah, dia bohong, dia pasti kelihatan, ya. Tubuhnya kelihatan kalau ini lagi sedang berbohong. Oh, orang ini dalam keadaan bermasalah, gitu. Nah, sama begitu dia suka ngomongin orang, ya memang hatinya ya nggak bagus dari situ, ya. Satu. Yang kedua, ini yang kedua penting juga, muwafaqatul akron, cuma ingin beradaptasi, ya, itu penyakit juga. Kita duduk ngomongin orang, kalau saya bangun dibilang sombong, duduk ghibah lah, kita dapat situ ghibah, ya. Jadi muwafaqatul akron itu bisa menjadikan kita ghibah. Duduk sama teman, kemudian kita bantu. Nanti ingat nggak siapa yang namanya orang itu? Oh, fulan. Oh, itu nggak beres itu. Temannya juga, siapa temannya? Oh, fulan. Sekampung nggak beres semua. Itu majelis, kita bantuin tuh orang ngomong untuk mencari hal-hal yang buruk dari orang lain. Alhamdulillah, ya. Itu penyebabnya. Yang ketiga, an yansiba ilaihi syai', ya. Kalau ada orang yang menyebut keburukan, kemudian kita akan sebutkan, ya. Atau orang yang ingin melepas dirinya dari kesalahan, dia harus sebutkan orang, itu penyebabnya. Misal, ya, ini tanggung jawab siapa sih? Gitu ya. Tanggung jawab ini siapa? Misal di perusahaan atau di masjid lah, biar gampang kalau kita di masjid, ya. Ini tanggung jawab siapa yang bagian nyalain kipas angin misalnya gitu.
atau AC siapa? Padahal tanggung jawab dia. Siapapun yang masuk pertama, dia nyala, misalnya begitu. Dia bilang, nggak tahu, mungkin fulan. Nah, riba. Itu kan riba jadi ya. Untuk melepas tanggung jawab itu kita tabrakin ke orang lagi. Itu penyebab riba juga. Ini siapa yang ngajar semestinya? Oh, bukan saya. Ya, begitu ya. Ini waktu siapa yang masak ini? Oh, fulan. Oh, ini siapa yang bagian ini? Fulan. Terus kita kasih orang semua. Itu sebab ghibah yang ketiga. Ya. Masih ingat? Ada 3. Apa yang pertama? Kebencian. Kedua, adaptasi dengan orang. Terpaksa kita duduk karena nggak enak. Yang ketiga, tadi, ya, melempar tanggung jawab kepada orang lain. Itu penyebab juga. Ya, membersihkan dirinya. Ya. Yang keempat, at-tasannu iradatu tasannu wal mubahah. Kalau kita mau bilang itu juga penyebabnya orang ghibah. Iradatu tasannu, ya, keinginan untuk melakukan akhlak yang imitasi. Akhlaknya nggak benar itu. Ya. Akhlak kita lagi nggak benar atau bangga-banggaan. Gitu. Dengan membanggakan itu berarti kita menjatuhkan orang lain, gitu kan? Oh, kalau saya alhamdulillah kalau ngajar orang pasti paham semua, ya, bahasanya intelek udah bagus sudah. Kalau yang lain berarti orang nggak paham. Itu kan dia nggak nyebut, tapi otomatis dia akan mengatakan gitu. Bisa gitu. Oh, dia dokter kasih obat apa? Oh, ya nggak beres dokter itu, ya. Coba pakai obat saya pasti sembuh nanti. Begitu ya. Atau apa aja begitu. Itu nanti jadi membanggakan diri, mengakibatkan kita ghibah kepada orang lain. Yang kelima, 6, 7 dan seterusnya bulan depan insyaallah. Atau setelah Idul Fitri insyaallah ya. Jadi kita punya PR, penyebab ghibahnya ini tadi yang kelima, keenam, ketujuh dan ya begitu. Dalam ghibah apa kita diperbolehkan? Kan sebenarnya nggak boleh tadi. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.